Jadi ini partai disiplin. Begitu kita diobok-obok, itu menyatakan perang terbuka. Sehingga menimbulkan negatif di KSPI dan FSPMI, dua organisasi yang paling besar bersama organisasi lain sebagai pendiri inisiator pelanjut Partai Buruh. Nah, tampaknya Said Iqbal sangat percaya pada adagium homo homini lupus, bahwa jagat politik berlaku hukum rimba, bahwa manusia politik tak ubahnya seperti serigala bagi sesamanya. Siapa yang kuat dialah yang akan menjadi pemenang. Sementara mereka yang lengah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Sahabat-sahabat lintas bangsa dan setanah air yang saya hormati, Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal tiba-tiba saja meradang. Ia menyatakan bahwa Partai Buruh telah mengeliminasi atau menyingkirkan sosok Anies Baswedan sebagai salah satu sosok yang dinominasikan sebagai bakal capres untuk mereka dukung pada kontestasi Pilpres 2024. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil rapat presidium pada hari Senin 11 September 2023 yang lalu. Lebih lanjut, Said Iqbal menyatakan ada dua alasan yang mendasari sikap partai politiknya itu. Pertama, juru bicara pemenangan Anies Baswedan yaitu sosok Sudirman Said dituding telah mengobok-obok Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang merupakan organisasi besutan Iqbal serta Serikat Pekerja Nasional atau SPN. Kedua, Partai Buruh menilai bahwa Anies telah ambil bagian dalam pengkhianatan terhadap Partai Demokrat yang semula mendukung pencawapresan AHY dan mendadak ditikung Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang menyorongkan nama Muhaimin Iskandar alias Caimin. Langsung saja Bang, ini baru aja Partai Buruh mengumumkan untuk mengeliminasi bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dari daftar dukungan Partai Buruh di Pilpres 2024 mendatang. Ini kenapa Bang kemudian tiba-tiba berbalik arah? Kemarin 11 September 2023, rapat presidium Partai Buruh itu di antara dua kongres ada rapat yang menentukan, namanya rapat presidium yang terdiri dari 11 organisasi pendiri Partai Buruh. Jadi kita nggak bisa daulat tuan, daulat presiden partai, daulat pemimpin, nggak bisa, daulat uang nggak bisa. Partai Buruh ada mekanisme di rapat presidium, kemudian juga ada rapat kerja nasional dan ada melakukan kuesioner ke seluruh simpatisan kelas pekerja ya, tidak seluruh rakyat Indonesia. Melalui apa? Melalui WhatsApp. Nah, rapat presidium ada beberapa keputusan yang diambil pada tanggal 11 September kemarin. Maaf. Yang pertama, sebagaimana sudah diketahui, Rakernas Partai Buruh Februari 2023 sudah memutuskan 4 nama capres, yaitu Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Anies Baswedan, dan Najwa Shihab. Nah, dari masa Rakernas menuju 10 September 2023 namanya pencermatan. Jadi bisa aja ada yang dieliminasi, ada yang bertambah. Karena pada Rakernas kan baru tingkat provinsi yang kami sebut exco provinsi. Tapi tingkat kabupaten kota dan simpatisan saya partai dan anggota yang ber-KTA Partai Buruh kan belum ditanya. Maka dari Rakernas sampai dengan 10 September kemarin adalah masa pencermatan, mereka memberikan masukan-masukan. Nah, dari situlah di masa pencermatan terjadi beberapa hal yang berubah yang kemudian diputuskan secara resmi dalam rapat presidium Partai Buruh. Yang pertama keputusannya mengeliminasi Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung Partai Buruh. Udah pasti Pak Anies tidak akan diusung oleh Partai Buruh. Mengapa? Ada dua alasan. Alasan pertama, Sudirman Said sebagai tim intinya Pak Anies Baswedan, tim sukses inti, itu mengobok-obok KSPI dan mengobok-obok SPN.
tidak ada etika, tidak ada sopan santun, tidak ada diskusi, tidak ada pertemuan, tidak ada izin. Nah, di Partai Buruh sangat strict dan disiplin. Organisasi serikat buruh yang menjadi inisiator pendiri Partai Buruh wajib hukumnya menunggu keputusan Partai Buruh. Silakan organisasi lain mau jalan sendiri, mau seenaknya, itu tidak ada urusan dengan Partai Buruh. Kami ada 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional, 1 serikat pekerja petani terbesar, serikat nelayan, serikat rakyat miskin kota, pekerja jala PRT, pekerja rumah tangga, buruh migran, ojol, dan perkumpulan supir-supir, ya, dan organisasi perempuan percaya, serta organisasi pekerja informal. Jadi ini partai disiplin. Begitu kita diobok-obok, itu menyatakan perang terbuka, sehingga menimbulkan negatif di KSPI dan FSPMI, 2 organisasi yang paling besar bersama organisasi lain sebagai pendiri inisiator pelanjut Partai Buruh. Itu alasan yang pertama. Tidak ada etika dan sopan santun. Padahal menyerang Pak Jokowi selalu bicara etika dan sopan santun. Dirinya sendiri itu melakukan hal yang sama dan jauh lebih buruk. Belum tentu mereka menyerang Pak Jokowi benar. Tapi kalau ini kan fakta. Sudirman Said menyerang, mengobok-obok KSPI. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dari sisi koalisi antar parpol, teriakan lantang Said Iqbal itu sebenarnya tidak memiliki pengaruh dan efek apapun. Apalagi Partai Buruh di bawah Ketua Umum Said Iqbal ini baru saja lolos menjadi partai yang ikut serta dalam kontestasi pemilu tahun 2024, sehingga sama sekali belum memiliki kursi di DPR. Hanya dengan koalisi antara Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang memiliki jumlah total kursi 117 atau 20,34% kursi di DPR, Nasdem ada 59 kursi, kemudian PKB memiliki 58 kursi dari total 575 jumlah kursi di Senayan. Nah, dengan demikian maka kedua parpol ini dipastikan lolos dari ambang batas presidensial threshold sehingga bisa melaju mulus untuk bisa berlayar dan mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Meskipun demikian, dari sisi elektoral politik, tersingkirnya Anies Caimin atas keputusan Partai Buruh memang bisa menjadikan potensi perolehan suara Anies Caimin akan makin tergerus. Ya, kita memang mengenal sosok Sudirman Said, juru bicara Anies itu dikenal sebagai sosok parlemen jalanan yang selalu lantang berteriak dalam mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi. Tampaknya ia juga memiliki rasa dendam tersendiri terhadap sosok Ganjar Pranowo yang sukses mempecundanginya dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah tahun 2018 yang silam, sehingga saat ini ia belum bisa move on. Yang masih menimbulkan tanda tanya di balik sikap politik Partai Buruh adalah apakah sebenarnya maksud Sudirman Said mengobok-obok Partai Buruh? Ini pertanyaan yang belum jelas terungkap jawabannya. Apakah lantaran Sudirman Said selama ini selalu bersikap nyinyir terhadap kebijakan Presiden Jokowi, lantas juga menuding Anies Baswedan sebagai pengkhianat lantaran lebih memilih Caimin sebagai bakal pendampingnya ketimbang sosok AHY yang sejak awal kabarnya sudah ada kesepakatan bersama? Kalau dugaan itu benar, lantas apa hubungannya dengan Partai Buruh? Apakah aksi dua jurus yang cukup telak menghantam Anies dan Sudirman Said itu menandakan kalau Partai Buruh telah memiliki dukungan untuk bakal capres tertentu, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto misalnya? Nah, padahal kalau kita review jejak Partai Buruh selama ini, tampaknya Partai Buruh pun berwajah ganda dalam memainkan strategi politiknya. Ada semacam gimmick politik yang dilakukan oleh Said Iqbal sebagai Ketua Umum Partai Buruh. Kita masih ingat ketika
terjadi aksi besar-besaran pada tanggal 10 Agustus 2023 yang silam, Partai Buruh ikut lantang berteriak menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law. Bahkan tidak sedikit kaum buruh yang lantang berteriak untuk menuntut agar Jokowi mundur karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Namun anehnya pada sisi yang lain, Said Iqbal juga pernah lantang menyatakan sikap politiknya bakal mengusung atau bakal mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. Sosok yang tidak hanya satu barisan dengan Jokowi di PDIP, tetapi secara personal juga memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan sangat erat. Sikap politik berwajah ganda Said Iqbal seperti inilah yang justru menimbulkan tanda tanya besar. Apakah tuduhan lantang Said Iqbal bahwa Anies Baswedan ini telah menjadi pengkhianat karena lebih memilih Caimin ketimbang AHY sebagai bakal cawapresnya, kemudian juga menuding Sudirman Said telah mengobok-obok Partai Buruh tanpa etika dan tanpa moral, itu hanya dijadikan sebagai sebuah pansos politik untuk meraih popularitas dan posisi tawar politik agar Partai Buruh bisa memenangkan pemilu tahun 2024. Nah, tampaknya Said Iqbal sangat percaya pada adagium homo homini lupus, bahwa jagat politik berlaku hukum rimba, bahwa manusia politik tak ubahnya seperti serigala bagi sesamanya. Siapa yang kuat dialah yang akan menjadi pemenang. Sementara mereka yang lengah dan tak berdaya akan menjadi mangsa bagi serigala yang lain. Apakah Partai Buruh juga ingin memproklamirkan dirinya sebagai serigala politik yang memiliki nyali besar untuk bisa memenangi pemilu tahun 2024? Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.